warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, perkenalkan saya Rosidalunia dari Pesantren Riset Al-Muqtada. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai malam nuzulul Quran. Semakin kita beranjak dewasa, ketika kita mengingat malam nuzulul Quran, bukan hanya tentang seberapa lama atau kapan Al-Quran itu turun, tapi seberapa dekat kita dengan Al-Quran, atau seberapa kita sering berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mungkin Al-Quran sekarang tidak hanya di rak, tapi di handphone kita pun ada Al-Quran. Tapi apakah Al-Quran dalam handphone kita hanya menjadi aplikasi yang jarang digunakan, atau mungkin kita lebih sering dalam mengaplikasikan Al-Quran tersebut? So, ketika kita merasa capek, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa futur, jauh dari Allah, apakah kita langsung kembali kepada Allah? Apakah kita langsung kembali kepada Al-Quran? Mungkin iya, atau juga mungkin tidak. Di sini saya akan memberikan 10 hal yang mungkin bisa kita lakukan yang ada dalam Al-Quran untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tobat yang benar-benar tobat. Ketika kita tobat yang benar-benar tobat, maka kita akan stop, kita akan berhenti, kita akan merasa menyesal dan gak mengulang lagi. Di sini adalah comeback paling terbaik untuk kita menunjang grow up keimanan kita. Yang kedua adalah bangun malam. Ibaratnya gini, ketika kita ingin curhat dengan seseorang yang sangat kita percaya dan kita benar-benar ingin mengeluarkan semua itu, kita ingin benar-benar deep dan juga nggak pengen ada orang lain yang tahu, maka waktunya adalah ketika sepi, maka waktunya adalah malam, maka waktu untuk kita ngomong ke Allah secara langsung adalah malam hari. Yang ketiga adalah sedekah diam-diam. So, ketika kita mengeluarkan sepeser uang kita yang kita gunakan untuk dengan niat yang baik, ketika hanya Allah yang tahu, maka di situ adalah feel dimana ikhlas itu terasa adanya, karena hanya kita dan Allah yang tahu tanpa validasi dari satupun orang lain. Kemudian yang keempat adalah sabar. Ketika kehidupan kita yang chaos, ketika kehidupan kita yang berat, ketika kita dapat ujian yang begitu sangat menguji, maka sabar adalah feel daripada ujian tersebut. Ketika kita bisa sabar, insya Allah Allah itu akan mengukuhkan pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Yang kelima adalah memaafkan. Memaafkan itu memang sungguh terasa sulit, tapi dengan memaafkan, insya Allah Allah juga akan memaafkan kita. Memaafkan bukan berarti dia itu berhak untuk dimaafkan, tapi mungkin hati kita juga perlu tenang. So, maafkan adalah jalan atau pilihan terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang keenam adalah hijrah. Hijrah yang semata bukan berarti kita pindah dari kota A menuju kota B, tapi hijrah adalah seberapa berani kita mengganti lingkungan kita yang mungkin masih kurang baik untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik. Mungkin itu terasa berat karena mungkin lingkungan yang sudah terbiasa dengan kebiasaan kita akan sulit dirubah, tapi percayalah dengan itu kita bisa meng-grow up-kan keimanan kita. Yang ketujuh adalah tawakal. Setelah kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan suatu hal, maka tawakal adalah feel terakhir ketika kita sedang bersemangat atau berjuang untuk suatu hal. Di situ, insya Allah Allah akan menolong kita sebagaimana ketika kita memperjuangkan sungguh-sungguh dari suatu hal tersebut. Yang kedelapan adalah pergi ke Baitullah. Insya Allah semoga kita kaya, amin Allahumma amin. Allah mencukupi kehidupan kita, amin Allahumma amin. Ketika kita sudah cukup dan mampu untuk pergi ke Baitullah, maka disitulah insya Allah letak ibadah yang sangat kerasa, karena di situ kita langsung di rumahnya Allah. Yang kesembilan adalah paham, bukan sekedar khatam. So, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mengupayakan tidak hanya sekedar membaca, tapi kita juga bisa memahami daripada arti atau maknanya. Kita bisa membaca 1-2 ayat, kemudian membaca juga artinya dalam 1-2 ayat, sehingga ketika kita sudah sering membaca artinya, kita insya Allah akan tahu maknanya. Satu contoh, ketika kita membaca surat Ad-Duha, Allah mengatakan bahwa ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula membencimu. Jadi Allah sangat mengukuhkan bahwa ketika kita mendapat cobaan atau hidup kita terasa berat, di situ Allah menghibur kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membenci kita, seperti itu. Yang ke-10 adalah kita akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup akan merasakan yang namanya mati. So, bagaimana kita sebagai orang beriman, kita mengupayakan hal tersebut untuk bekal yang terbaik daripada untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.